فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd, kita lanjutkan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan bahas seputar kapan diwajibkannya zakat fitrah dan kapan diwajibkannya zakat harta. Ini penting ya, zakat fitrah, zakat harta, jangan tertukar pembagiannya. Zakat fitrah enggak sah diserahkan orang kaya, enggak sah. Di kampung-kampung biasanya dibagi rata itu. Dikumpulkan masjid, setelah dikumpulkan semuanya dibagi rata, satu kampung dapat semuanya, orang kaya juga dapat. Keliru atau salah itu? Salah dan keliru. Paham? Nah, terus bagaimana? Kalau zakat fitrah hanya tu'matun lil masakin, makanan orang miskin. Enggak boleh untuk orang kaya. Ingat-ingat ya. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat harta 8 asnaf yang dalam surat At-Taubah itu. Orang kaya pun kalau dia termasuk amil zakah, termasuk petugas yang bagi zakat dapat. Paham ya? Orang kaya pun kalau dia ibnu sabil, orang musafir dapat. Atau orang dalam fisabilillah, thalabil ilm, kalau dapat harta, zakat harta dapat juga. Paham ya? Tapi kalau zakat fitrah khusus tu'matun lil masakin. Ingat-ingat. Jangan sampai salah alamat ya. Ini zakat fitrah diserahkan tujuan 8 asnaf, salah, gagal paham. 8 asnaf itu adalah untuk apa? Zakat harta. Wallahu a'lam, itu yang sahih. Jadi pahami ya? Nah, kita lihat dulu biar tambah seru. Qala al-mu'allifu asbahullah wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bilayalin ashri wa fi zakatil mali khulfun fadri. Artinya, dan zakat fitrah diwajibkan pada tahun 2 Hijriah juga. Setelah perang Badar dengan beberapa hari atau 10 hari setelah perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan apa? Ramadan. Tanggal berapa? 17, ya kan? 10 hari setelah perang Badar, barakallahu fiik. Nah, disyariatkannya apa? Zakat fitrah ini. Bisa dipahami? Zakat fitrah boleh enggak dengan onde-onde? Onde-onde. Enggak boleh. Paham ya? Kalau dengan tepungnya, tergantung. Kalau makanan pokok negeri tersebut tepung, bur, gandum, maka boleh. Karena kembali ke apa? Qutu ahli baladih. Makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ingat-ingat, itu zakat fitrah. Kalau makanan pokoknya adalah nasi, berarti yang zakatkan apa? Nasinya atau berasnya? Berasnya. Bisa dipahami ya? Nah, di Indonesia ini kan makanan pokoknya kan dikatakan nasi lah, ya kan? Berarti berasnya yang zakatkan. Paham? Berapa zakatnya, Ilman? Per orang berapa? Zakat fitrah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud itu 4 raupan. 1, 2, 3, 4. Itu 1 sa'. Paham ya? 4 raupan. 4 raupan dengan raupan lelaki yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sedanglah kalau di kilo biasanya itu tidak kurang dari 2,5. 2,5 kilo, enggak kurang dari itu. Paham ya? Yang minimalnya 2,5 kilo. Tapi kalau ingin dilebihkan 3 kilo sisanya sedekah, bagus. Aman sudah. Dah 3 kilo aja lah, sisanya bagaimana? Sedekahkan. Jadi pahami? Itu aman sudah. Daripada kurang, jadi pahami ya? Nah, tapi kalau antum punya alatnya, alat seperti barakallahu fiik, mud atau sa' yang bersanad dan akurat, enggak masalah. Paham? Nah, tapi kalau enggak punya, ya diprediksikan tadi itu. Mafhum? Nah, kita lihat di sini. Wa fi zakatil mali khulfun fadri. Kemudian pemasalah zakat harta ada perselisihan. Maka ketahuilah. Kita lihat dulu biar tambah wawasan, barakallahu fiik, biar enggak keliru ya. Jadi makanan pokok negeri kita apa makanan pokok negeri kita? Zaki? Tepung atau beras? Beras ya. Nasi setelah matang berasnya itu yang dizakatkan. Paham ya? Nah, sekitar berapa tadi? 2,5 kilo itu minimalnya. Dilebihkan 3 kilo boleh enggak, Marwan? Sisanya bagaimana? Sedekah. Mafhum sama Yusuf? Mafhum?
Na'am barakallahu fiik. Kalau di Yaman sana kan bisa makan pokoknya bisa pakai bur gitu loh. Bur bisa karena mereka masih pakai roti. Jadi pahami ya di Arab sana. Masih bisa itu. Paham ya? Ada juga di beberapa tempat na'am barakallahu fiik yang misalkan dia taruhlah seringnya makannya kurma terus ya kurma berarti. Jadi pahami ya? Intinya makanan pokok Nabi tersebut. Jadi pahami ya? Na'am. Wa wajabat fihi syahrus shaum. Diwajibkan zakat fitrah kapan itu? Pada bulan Ramadan, masih bulan Ramadan. Zakatul fitri fitr min syahri Ramadan al-mubarak. Ayo, zakat fitrah dinamakan zakat fitrah kenapa? Karena berdekatan dengan apa? Dengan Idul Fitri. Sehingga kalau zakat fitrah sepekan sebelum Idul Fitri enggak sah. Jauh. Para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih menjelaskan batasannya berapa batasannya? Batasannya paling jauhnya sehari 2 hari sebelum Idul Fitri. Paling afdalnya apa? Hari H sebelum ditegakkan salat Id. Paham? Tahu hari H antum? Hari Idul Fitrinya itu sebelum tegak surat Id. Jadi antum berangkat ke lapangan sering nyangking. Membawa gini, mampir sejenak, kasihkan orang pokok rumah sakit, itu paling afdal. Di hari H-nya itu sebelum salat Id. Paham? Tapi kalau ada keperluan enggak memungkin sehari 2 hari sebelum Id boleh. Sepekan sebelumnya enggak sah karena jauh dari Id. Jadi paham insyaallah? Jadi paham enggak? Nah, boleh enggak zakat fitrah dengan harta? Wah, ribet Ustaz. Mending zakatnya diganti uang aja. Mungkin orang miskinnya itu butuh uang. Menurut Syekh Abdul Aziz Ibn Abdul Baz dan itu juga pendapat jumhur enggak sah. Paham ya? Zakat fitrah harus dengan apa? Makanan pokok negeri tersebut. Dengan uang enggak sah. Mafhum? Nah, sehingga jangan ikut-ikutan. Sebagian orang daripada ribet mending pakai uang transfer bisa katanya. Allahumma musta'an, salah itu zakat fitrah pakai uang. Uang bukan makanan pokok, ya kan? Nah, tapi apa? Alat yang digunakan membeli makanan pokok. Bedakan. Mafhum? Naam. Kita lihat sini, sa'an min ta'amin naam anis-saghir wal kabir wal dzakar wal unsa wal hur wal 'abd. Masyaallah. Satu sa' saja. Satu sa' dari makanan. Makanan apa nih? Makanan pokok penduduk negeri tersebut. Ingat-ingat. Bukan sembarangan makanan loh ya. Atau mau nimbang apa istilahnya? Nah, barakallahu fiik, naam bubur kuiker misalkan. Paham ya? Atau yang semisalnya itu bukan makanan pokok negeri kita kan? Itu enggak bisa. Antum ganti itu. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Baik untuk apa? Untuk anak kecil, orang besar, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka atau budak sama satu sa' makanan pokok negeri tersebut, penduduk negeri tersebut. Bisa dipahami insyaallah ya? Wa tusamma hadhihi zakah zakatul fitr. Zakat ini namakan zakat fitrah. Mafhum? Li'annaha tata'allaq bil fitr, karena ada kaitannya fitri. Dengan fitri Idul Fitri itu. Min siyam syahr Ramadan al-mubarak, dari puasa Ramadan yang diberkahi. Jadi pahami insyaallah? Jadi pahami ya? Jadi pahami? Jadi pahami insyaallah? Berarti kalau zakat dikeluarkan sepekan sebelum Idul Fitri sah atau enggak, Zam? Enggak sah. Zakat fitrah dikeluarkan dengan harta sah atau enggak? Dikeluarkan dengan dolar Amerika sah enggak? Dikeluarkan ringgit Malaysia sama aja enggak sah. Sama uang itu semuanya. Paham ya? Nah, mengeluarkannya harus pakai apa tadi, Ilman? Makanan pokok penduduk negeri tersebut. Berapa sa'? Satu sa' berapa mud? 4 mud. Ingat-ingat ya. Nah, itu kaidahnya. Kita lihat lagi, min ba'din min layali ashrin. Kapan waktunya? Ai anna zakatul fitri wajabat fi akhir syahr Ramadan. Masuk Ramadan. Paham? Bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir-akhir bulan Ramadan. Masih Ramadan enggak berarti? Masih. Ba'da ghazwati Badrin bi ashri layalin. Setelah perang Badar terjadi berapa? 10 hari setelahnya. Paham? Nah, 10 hari setelah perang Badar masih Ramadan ini. Nah, barakallahu fiik, diwajibkan zakat fitrah. Wa waq'atu Badrin kanat fis sabi' asyar, ya kan? Dan perang Badar waktu terjadi pada 17 Ramadan. Fa ba'daha bi layal asyr, maka setelahnya 10 hari setelahnya, nam ay qabla khatmis syahr, sebelum apa? Berakhirnya bulan Ramadan bi yaumain, 2 hari atau salah satu 3 hari, furidat hadhiz zakah, diwajibkan zakat tersebut. Paham? Jadi sehari 2 hari sebelum akhir Ramadan diwajibkan zakat fitrah tadi. Mafhum? Mafhum insyaallah? Sama? Na'am barakallahu fiik. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah wa fiha ay fi sanah tsaniyah, pada tahun 2 Hijriah. Umiran nasu bi zakatul fitr, maka manusia diperintahkan untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Pertanyaannya, kalau orangnya enggak mampu bagaimana? Farid. Orangnya enggak mampu. Tapi karena dapat zakat fitrah, orang buahnya ngasih langsung dapat 2 kental dia, mampu waktu itu. Tapi
Nah, barakallahu fik, mampunya setelah sholat Id. Nah, gimana? Zakat enggak dia? Enggak ya, pendapatnya kuat. Kalau mampunya setelah sholat Id enggak, tapi kalau mampunya masih ada waktu, orang ngasih zakat 2 hari sebelum 2 hari sehari sebelum Id dapat 2 kental. Mampu enggak berarti? Mampu. Nah, maka dia wajib mengeluarkan apa? Zakat. Walaupun awalnya enggak mampu. Bisa dipahami? Karena saat itu dia mampu. Bisa dipahami enggak bedanya? Bisa dipahami bedanya? Kalau mampunya setelah sholat Id, enggak ada kewajiban zakat, sudah selesai. Tapi kalau sehari 2 hari sebelum itu ada orang ngasih, dikumpulin ternyata Masya Allah dapat 2 kental. Banyak kan? Berarti saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Karena masih ada waktu. Jadi pahami enggak ini? Nah, ini penting loh ya. Yang namanya fikih seperti ini penting karena ya kadang ada seperti itu, bisa dipahami ya, seperti itu. Waqad qila inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataban nas qabla yaumil fitr bi yaumin aw yaumain wa amarahum bidzalik. Dan sungguh telah dikatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu khutbah di hadapan manusia sehari sebelum hari Idul Fitri atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri, dan merintahkan mereka untuk zakat. Inilah dalil yang dipakai oleh para ulama. Nah, maksudnya penjelasan ini yang jadikan sandaran bahwasanya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri sah. Paham ya? Sah. Naam. Wa fi zakatil mal, sekarang zakat harta. Diupdate ulang sebelum tanya. Enggak usah buka-buka. Manual aja. Ana mau lihat berapa kapasitasnya, berapa giga ya. Nah, memorinya yang antum miliki. Untuk zakat harta ini. Kapan diwajibkan zakat harta? Barakallahu fik Raihan. Ada 2 syarat kan? Syarat pertama syarat yang harus, syarat kedua syarat penyempurna. Kalau sudah mencapai nisab ini harus ini. Yang kedua, kalau sudah sampai setahun, haul namanya. Itu syarat penyempurna. Berarti kalau belum setahun kok sudah mencapai nisab, dia masuk gerakan boleh. Paham? Nah, nisabnya sekarang. Al-Akh Rafi', ingat enggak? Akh Rafi'. Nisabnya kapan dia harus mengeluarkan zakat harta? Enggak banyak. Cuman nisabnya gitu loh. Mengeluarkannya enggak banyak, nisabnya berapa? Kalau emas berapa? Kalau perak berapa? Ahmad, dia Ahmad. Ayo. Berapa? Yakin? 28 dinar, yakin? Gram? Nanti kesedikitan nanti, ini kurang. Coba biar dijelaskan Ahmad aja. Kita lihat. Berapa? Khawatir tulisannya keliru nih, khawatirnya. Bisa belum? Ilman. Sudah update belum? Atau masih loading? Bismillah. 20 dinar. Senilai dengan berapa gram emas? Ayo. Yang yakin. Kalau ragu keliru, kalau yakin benar insyaallah, kalau benar. Berapa? 850. Banyak sekali itu. 85 gram. Ingat-ingat. Emas campuran atau murni? Murni. Kalau sekarang dinilai ya yang 99,9% atau 24 karat itu. Paham ya? Nah. Mengeluarkannya zakatnya berapa persen, Muhammad? 5%, 10%? Ini kita update ulang ini. Antum masih loading atau udah update? Udah update? Berapa? 2,5%. 2,5%. Untuk zakat harta kalau diukur dengan perak, kalau berapa Usama? Masih loading atau udah update? 200 apa? Real? 200 dirham. Mau ya 200 dirham istilahnya ya, perak. Dari perak emang. 200 dirham senilai dengan berapa gram perak murni Akh Naufal?
Sudah update atau masih loading? 900 berapa? 592? Izam. Ayo, 595. 595 gram. Paham ya? Nah, mengeluarkan zakatnya berapa? Ahmad? Untuk mengeluarkan zakatnya sama, 2,5%-nya. Ingat-ingat ya, ini kira-kira penting nggak pelajaran seperti ini? Penting kan? Karena suatu ketika nanti 10 tahun yang akan datang kan nggak tahu antum itu loh. Apakah antum masih hidup atau sudah meninggal dunia, ya kan? Atau anak yang duluan meninggal, ya kan? Kalau antum masih hidup kemudian jadi tajir melintir, nah barakallahu fiik, atau istilahnya sunni salafi sukses lah, paham ya? Nah, tahu cara mengeluarkan zakatnya. Ya kan, ke depan ini enggak tahu kan 10 tahun yang akan datang ternyata jadi juragan sawit misalkan, atau juragan batu bara, ya kan? Atau juragan cilok misalkan, ya kan? Nah, kalau sudah sampai haul setahun dan mencapai nisabnya, keluarkan zakatnya. Enggak banyak, cuma 2,5% aja. Namanya jangan menjadi orang yang pelit, karena kalau cuma menimbun harta tapi enggak menzakatkan, enggak menginfakkan, apa balasannya, Royan? Harta dia timbun, dia kumpulkan, emas dia taruh lemari, perak dia timbun juga, tapi nggak mau zakatkan, nggak mau infakkan, itu loh. Apa balasannya? Kabar gembira tapi maknanya buruk, gitu loh. Azab yang pedih. Ayatnya Hizam. Nam walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak dan mereka tidak menzakatkan, tidak menginfakkan di jalan Allah, kasih kabar gembira mereka dengan apa adab yang pedih, wal'iyadzubillah. Jadi ingat-ingat ya, batas-batasan nisabnya jangan sampai keliru ya. Insyaallah udah aman insyaallah. Maksudnya kalau belum lengkap, belum sempurna, sempurnakan. Contoh yang lainnya. Kondisikan ya. Nah, faedah-faedah nisab tadi itu. Untuk haul itu syarat penyempurna, enggak harus. Belum haul kalau udah mencapai nisab, dia segerakan zakatnya, boleh enggak? Boleh. Dan lihat, wa fi zakatul mal al-mafruḍah dzatun nusub. Zakat harta yang diwajibkan yang memiliki apa? Nisab, batasan. Ini harta bagaimana sih? Harta simpanan, harta lebih, bukan harta yang dia pakai loh ya. Rumahnya enggak ada zakatnya. Mobil motor enggak ada zakatnya. Harta simpanan, harta lebih, jualan, dagang, panen sawit misalkan, ya kan, disimpan penghasilannya. Nah, kalau setahun, kalau ingin sempurna atau kalau mencapai nisabnya, zakatnya dikeluarkan 2,5% saja. Paham ya? Sudah paham insyaallah ya? Kalau bingung pakai persenan, dibagi apa kemarin? Berapa? Dibagi 40. Hasil pembagian itu yang dikeluarkan. Misalkan dia nabung enggak sengaja dibuka celengannya 200 juta ternyata. Masya Allah. Setahun itu 200 juta. Lumayan enggak? Nah, 200 juta itu kan otomatis melebihi nisab kan? Karena nisab taruhlah 85 gram itu 1 gram 1 juta, berarti cuma 85 juta. Nah, ini 200 juta ini. Berarti udah melebihi nisabnya kan? Dibagi 40. Berapa sudah itu? Ana juga enggak bukan kalkulator juga ya, antum hitung sendiri. 200 juta ya, ana bantu hitung sini. 200 juta misalkan, ya. 200 juta, ya kan? 200 juta dibagi berapa nih? 40. Masya Allah 5 juta hasilnya. Jadi mengeluarkan 5 juta itu untuk zakatnya. Paham insyaallah? Itu kalau bingung pakai persenan, maka itu ada, mudah. Mudah dikeluarkannya. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, untuk sekarang mungkin belum waktunya antum zakat harta ya, tapi suatu ketika nanti, kita nggak tahu nanti kan, kalau masih hidup ya kan, kemudian Allah mudahkan sunni salafi, tajir melintir misalkan ya, sukses, tahu caranya. Paham ya? Nah, dan jangan lupa fuqara wal masakin. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Dan jangan lupa juga orang yang depan antum ini, bukan ngasihnya, pelajarannya.
Paham ya? Pelajarannya. Tasawul haram, tasawul haram, pelajarannya. Jangan lupa pelajarannya maksudnya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, khulfun ay khilafun bain ahli ilm. Ada perselisihan di antara ahli ilm. Mata furidat, kapan diwajibkannya? Waqad qala jama'atun min ahli ilm, dan sungguh sebagian atau sekelompok jamaah dari kalangan ahli ilm, innaha kanat fis sanah tsaniyah min hijratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya 2 Hijriah dah itu. Paham ya? Qala al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail bin Umar di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, wa fi hadhihi sanah, dan pada tahun ini, fima dzakarahu ghairu wahid, sebagaimana disebutkan lebih dari 1 orang, minal mutaakhirin, dari orang-orang para ulama belakang, furidat zakat dzatun nusub, diwajibkannya zakat yang memiliki nisab. Kapan itu? 2 Hijriah. Bulan apa tadi? Ramadan. 10 hari setelah perang Badr. Paham insyaallah ya? Nah, wallahu alam shawab. Fadri ay fa'lam dzalik. Walhamdulillahirabbil alamin.